Hai, balik lagi sama Relik Sejarah. Kali ini kita bakal ngobrolin satu jalur legendaris di Indonesia. Dari Anyer sampai Panarukan. Kedengerannya kayak lagi road trip asik ya. Tapi jangan salah sangka dulu. Jalan yang panjangnya nyaris 1000 km ini punya cerita yang gak main-main. Ada intrik politik Eropa, kerja paksa yang ngeri, sampai ribuan air mata dan darah di baliknya. Penasaran kan? Nah, biar gak penasaran, tontonin terus video ini sampai habis. Kita bakal kupas tuntas fakta-fakta di balik pembangunan jalan raya pos yang bikin merinding. Yuk, langsung aja. Oke, sebelum masuk ke cerita yang lebih dalam, kita kenalan dulu nih sama dalang di balik proyek ambisius ini. Kenalin, namanya Herman Willem Daendels. Dia adalah gubernur jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai ke 1811. Daendels ini dikirim ke Jawa pas lagi gawat-gawatnya di Eropa. Belanda waktu itu lagi dikuasai Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Jadi, Pulau Jawa yang jadi markas Belanda di Asia Tenggara ini harus dijaga ketat dari serangan Inggris. Nah, Daendels punya dua misi utama dari Napoleon: mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki sistem pemerintahan kolonial yang udah agak loyo. Dia butuh cara cepat buat mindahin pasukan dan barang, serta memperlancar komunikasi administratif. Dari sinilah ide gila itu muncul. Bikin jalan raya super panjang yang melintasi seluruh Pulau Jawa. Tujuannya nggak cuma buat militer, tapi juga biar ekonomi lancar dan administrasi makin efisien. Tapi ya, efisiennya buat siapa? Pasti udah pada tahu lah ya. Secara resmi, pembangunan jalan raya pos ini punya banyak tujuan mulia. Pertama, jelas untuk militer. Dengan jalan ini, pasukan Daendels bisa bergerak lebih cepat buat pertahanan kalau sewaktu-waktu Inggris nyerang. Ibaratnya, ini jalur evakuasi dan mobilisasi cepat. Kedua, ekonomi. Bayangin, dulu ngirim surat atau hasil bumi kayak kopi dan gula dari pedalaman ke pelabuhan itu butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dengan jalan ini, pengiriman jadi super cepat. Barang-barang ekspor bisa langsung sampai pelabuhan, bikin pemasukan kolonial makin gede. Katanya, ini juga buat distribusi pos, makanya namanya juga jalan raya pos. Ketiga, administrasi. Komunikasi antara pusat pemerintahan di Batavia dengan daerah-daerah di Jawa jadi jauh lebih gampang dan cepat. Ini bikin Daendels bisa megang kendali penuh atas semua wilayah Jawa. Intinya, tujuan utamanya ya buat memperkuat kekuasaan kolonial Belanda di Jawa. Semua kemudahan yang tercipta dari jalan ini, ujung-ujungnya kembali lagi buat keuntungan mereka. Jadi, bukan kepentingan bersama rakyat pribumi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gelap dan bikin hati miris. Gimana sih caranya Daendels bangun jalan sepanjang Anyer sampai Panarukan dalam waktu yang ngebut banget? Cuma sekitar 1-2 tahun. Jawabannya adalah kerja paksa, atau yang kita kenal dengan istilah kerja rodi. Awalnya, Daendels sebetulnya alokasiin dana buat ngupah pekerja. Konon, ada sekitar 30.000 gulden yang disiapin, dengan janji upah 10 sen per orang plus beras dan garam. Tapi kenyataannya, dana itu cepat banget habis di awal proyek. Terus, Daendels memerintahkan para bupati di setiap daerah buat nyediain tenaga kerja, dan mereka juga yang tanggung jawab buat ngasih makan. Tapi, dokumen sejarah nyaris nggak ada yang nunjukin kalau upah itu benar-benar sampai ke tangan pekerja. Yang ada, malah beban kerja paksa yang makin berat. Bayangin, mereka harus membangun jalan dengan lebar 7,5 meter, dilapisi batu, dan dilengkapi saluran air di sampingnya. Ini dilakukan di medan yang super sulit, nembus hutan belantara yang penuh penyakit, ngeruk bukit cadas yang kerasnya minta ampun, dengan alat seadanya, tanpa nutrisi yang cukup, dan pengawasan yang kejam. Pramoedia Anantatur, salah satu penulis hebat kita, secara rinci menggambarkan betapa mengerikannya kondisi ini dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Dari kondisi kerja rodi yang parah itu, bisa dibayangin dong gimana dampaknya buat rakyat pribumi. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu nyawa melayang. Para pekerja mati bukan cuma karena kelelahan, tapi juga karena kelaparan, dehidrasi, dan wabah penyakit kayak malaria atau disentri yang ganas banget di hutan-hutan. Gak ada fasilitas medis yang layak, jadi ya udah, pasrah aja. Sebuah laporan Inggris tahun 1815 yang dikutip Pramoedia
memperkirakan sekitar 12.000 orang meninggal dunia selama keseluruhan proyek pembangunan jalan raya pos ini. Bahkan, di beberapa ruas jalan yang paling sulit, seperti pembangunan jalur, menembus hutan dari Welahan sampai Pekalongan. Ada laporan 4.000 orang tewas hanya di bagian itu saja. Jalan ini memang jadi jalur vital, tapi di setiap meternya, ada tetesan keringat, air mata, bahkan darah rakyat pribumi. Ini bukan sekadar jalan, ini adalah monumen penderitaan. Pembangunan jalan raya pos ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda jauh. Bagi kolonial Belanda, jelas ini adalah sebuah kesuksesan besar. Jalur distribusi barang dagangan utama seperti gula dan kopi jadi sangat cepat dan murah. Mereka bisa mengangkut hasil bumi dari perkebunan ke pelabuhan dalam waktu singkat. Keuntungan berlipat-lipat. Komunikasi antar wilayah juga makin mulus. Kontrol terhadap rakyat makin kuat. Tapi, bagi rakyat pribumi, dampaknya justru sebaliknya. Mereka kehilangan waktu untuk bertani, kelaparan, dan mengalami kemiskinan yang parah. Struktur sosial tradisional juga sedikit banyak terganggu karena paksaan kerja rodi ini. Awalnya, jalan ini bahkan bersifat diskriminatif. Hanya kendaraan pemerintah dan swasta Belanda yang boleh lewat. Gerobak atau pedati milik pribumi malah dilarang di jalan utama ini. Baru belakangan aja aturan itu dilonggari. Namun, gak bisa dipungkiri juga, setelah era Dandas, jalan ini tetap jadi urat nadi transportasi Jawa dan sedikit banyak membuka interaksi antar daerah yang dulunya terisolasi. Nah, itu dia. Fakta-fakta lebih detail di balik pembangunan Jalan Anyer Panarukan, atau yang dikenal juga dengan Jalan Raya Pos. Kisah ini bukan cuma tentang sebuah jalan, tapi tentang ambisi kekuasaan, penderitaan manusia, dan jejak sejarah yang tak akan pernah lekang. Sumber utama yang banyak banget membantu kita memahami kisah ini, terutama soal kerja paksa dan jumlah korbannya, adalah buku fenomenal karya Pramoedya Anantatur, Jalan Raya Pos, Jalan Dandas. Selain itu, banyak juga kajian dari para sejarawan di jurnal-jurnal akademik. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia ya. Biar kita makin sadar betapa berharganya kemerdekaan dan kebebasan yang kita miliki sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious.